Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Uni Rahma yang telah mengundang saya untuk bisa sharing di acara WISE kali ini, dan ini merupakan sebuah kehormatan buat saya bisa ketemu dengan teman-teman dari UI dan teman-teman dari Basnas. Kemudian juga yang saya hormati Pak Hasbi dan Direktur IDEAS yang saya juga kutip beberapa menjadi referensi saya untuk menulis. Dan kebetulan kami sedang melakukan penelitian tentang dampak kurban bagi peternak. Jadi nanti mungkin akan sedikit saya spill hasil sementara dari penelitian kami. Saya mohon izin untuk share screen. Tadi mungkin dari Pak Hasbi sudah banyak didiskusikan tentang bagaimana pengelolaan kurban di Indonesia saat ini. Jadi saya mungkin akan men-skip beberapa yang tadi sudah disampaikan biar tidak terjadi pengulangan begitu ya. Jadi saya akan memulai langsung dari, kalau tadi konsep kurban sudah dibahas oleh Pak Hasbi, saya akan skip langsung ke pengelolaan kurban di Indonesia dari masa ke masa. Oke, saya juga tadi lupa menyapa, mungkin ada mahasiswa saya dan beberapa teman yang ikut join di webinar kali ini. Terima kasih atas perkenan kehadiran teman-teman dan mahasiswa saya. Oke, saya akan skip ini dan saya akan memulai dari bagaimana sebenarnya pengelolaan kurban dari masa ke masa. Jadi setelah saya merangkum dari beberapa referensi yang saya baca, ternyata pengelolaan kurban di Indonesia dan di beberapa daerah di beberapa negara yang mayoritas penduduknya Muslim, kita bisa kalau ini khususnya di Indonesia ya, saya bisa membaginya menjadi dua kelompok besar, yaitu ada fase tradisional yang saya sebut fase tradisional, yang kedua adalah nanti fase modern. Nah, kalau di fase tradisional ini sebenarnya pengelolaan kurban itu sebagaimana juga pengelolaan dana filantropi lainnya. Jadi seperti zakat, infak, sedekah. Jadi kalau pada masa awal Islam di Indonesia dan bahkan sampai sekarang, di komunitas Muslim, masjid dan pesantren masih menjadi pusat kegiatan-kegiatan filantropi. Nah, karena kurban ini masuk dalam kegiatan derma atau sedekah, maka masjid dan pesantren masih menjadi pusat kegiatan berkurban. Itu. Kemudian dalam konteks juga bahwa orang Indonesia itu sebenarnya memiliki jiwa gotong royong dan kerja bakti, saya melihat bahwa kurban ini secara konsisten dapat diartikan sebagai sebuah kepedulian membantu orang lain karena dilakukan setiap tahun. Jadi konsistensi kurban ini juga berarti bahwa masyarakat Muslim di Indonesia itu juga memiliki kepedulian terhadap orang lain yang lebih membutuhkan. Kemudian pada fase tradisional ini saya melihat masih terjadi sampai sekarang. Jadi baik di pedesaan maupun perkotaan, sebagian perkotaan pengelolaan kurban yang dilakukan secara gotong royong di komunitas Muslim itu masih terjadi. Walaupun kemudian tadi seperti yang disampaikan pembicara sebelumnya, bahwa pengelolaan filantropi atau pengelolaan kurban itu sudah secara terukur dan terarah dilakukan di Indonesia. Nah, kita masuk kepada fase modern, bahwa seperti yang saya sampaikan bahwa kurban adalah salah satu bentuk derma, maka era pengelolaan filantropi Islam itu memasuki babak baru sejak 1900-an. Jadi ini diawali dengan berdirinya Dompet Duafa dan kemudian diikuti oleh lembaga lain yang berbasis masyarakat sipil di Indonesia. Nah,
pada dasarnya memang lembaga ini awalnya hanya mengelola zakat dan sedekah, namun kemudian karena kurban juga menjadi salah satu bagian dari campaign mereka, maka kurban menjadi concern yang kemudian digali atau dikelola secara profesional oleh lembaga ini. Dan beberapa literatur yang saya baca pada skala global, ternyata filantropi Islam itu telah jauh lama menjadi solusi bagi permasalahan sosial, misalnya pada saat bencana, perang, dan kelaparan. Ini filantropi Islam termasuk kurban di dalamnya itu ternyata telah berkontribusi pada berbagai bencana tersebut. Misalnya kita lihat di risetnya Bentol, Singer, kemudian ada Peterson, kemudian ada Latif, ada Bush, dan beberapa yang lainnya. Dan itu tidak hanya terjadi di negara-negara mayoritas Muslim, tapi juga yang minoritas. Artinya bahwa filantropi Islam telah lama berkontribusi menjadi bagian dari solusi atas permasalahan yang terjadi di berbagai belahan. Kemudian tadi juga Pak Hasbi sudah menyampaikan bahwa inovasi telah dilakukan oleh lembaga filantropi Islam dalam konteks kurban. Jadi saya juga menyetir atau mengambil data dari teman-teman PPS, PEBS dan Basnas ya, karena saat ini baru satu-satunya yang menjadi buku yang menjadi acuan, dan ini juga dari buku itu juga saya kembangkan menjadi penelitian. Di bukunya Ekonomi Kurban itu ada yang seperti tadi sudah ditampilkan juga Pak Hasbi, jadi ada manajemen rantai pasok kurban yang perlu kita perbaiki, yang dari tadi awalnya tradisional kemudian menjadi modern, rantai pasok yang lebih modern. Karena ternyata isu rantai pasok hewan ternak secara umum juga ternyata menjadi prioritas utama bagi Kementerian Peternakan untuk menjadi perbaikan gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk kebutuhan kurban, tapi untuk kecukupan pemenuhan rantai pasok hewan secara nasional. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hasbi juga, bahwa kalau yang pertama adalah rantai pasok tradisional, itu di sana jalurnya panjang ya, dari produksi sampai dikonsumsi oleh pekurban atau yang menerima. Kemudian kalau yang rekayasa kedua yang disebut dengan rantai pasok modern, teman-teman menyebutnya begitu, bahwa ada kontribusi badan amil zakat atau kemudian lembaga pengelola kurban yang kemudian membantu mengelola menjadi jembatan antara peternak tradisional di pedesaan kemudian kepada para penerima kurban. Jadi dengan harapan bahwa rantai pasok ini lebih terjaga dan lebih pendek, kemudian sehingga tujuan kurban yang tadi juga disampaikan, tujuan kurban akan tercapai untuk mensejahterakan masyarakat. Gitu. Nah, ini yang sedang saya lakukan penelitian, kami melakukan penelitian mengacu pada model rantai pasok yang teman-teman PBS dengan Basnas di dalamnya, bahwa dari hasil dari model rantai pasok modern dan tradisional, saya kemudian melakukan penelitian terhadap pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani peternak tradisional. Saya mengambil data dari Kementerian Pertanian dan juga BPS dari tahun 2017 hingga 2022. Nah, dengan pengujian model difference indifferent, kami ternyata menemukan bukti bahwa ini juga mendorong atau mengutip meng-highlight apa yang menjadi temuannya buku tersebut, bahwa ternyata kurban sementara ini masih dinikmati oleh keuntungannya masih dinikmati oleh pedagang besar, jadi belum sampai kepada peternak tradisional.
kami membuat 2 model. Yang pertama bahwa model DID yang pertama itu ternyata si peternak atau peternak tradisional itu yang kita proksikan dengan nilai tukar petani peternak itu minus, artinya bahwa ternyata ekonomi kurban itu atau kurban itu, pelaksanaan kurban tidak memberikan dampak kepada para petani tradisional di pedesaan. Tetapi kemudian pada model pertama itu kami menggunakan data pemotongan hewan secara nasional yang kita gabungkan antara RPH, pemotongan yang dilakukan RPH atau rumah pemotongan hewan dengan non RPH. Kemudian yang kedua hanya menggunakan data dari Badan Statistik, tapi khusus pemotongan hewan di luar RPH. Jadi diasumsikan di data BPS tersebut bahwa ternyata dari 2017 data statistik itu sudah memisahkan antara data kurban yang dipotong di rumah pemotongan kurban dan non pemotongan hewan di luar RPH. Artinya bahwa kemudian kita bisa langsung melihat bahwa ternyata pemotongan hewan di luar RPH yang diasumsikan bahwa itu adalah pemotongan hewan kurban yang terjadi di kuartal ini kan 5 tahun terakhir itu di kuartal kedua di bulan Juni Juli gitu ya. Jadi memang selalu mengalami peningkatan. Makanya ketika datanya itu kami olah, maka ternyata terjadi perubahan NTPT atau nilai tukar petani peternak itu lumayan signifikan, walaupun masih kecil ya, 0,023%. Artinya bahwa ternyata dengan tadi model yang kedua ini, model rantai pasok modern itu ternyata mampu memberikan kesejahteraan petani tradisional walaupun angkanya masih kecil. Ini kemudian juga ketika dilakukan studi banding atau studi pembanding lainnya, pengujian DID ini mendukung apa yang ditemukan oleh teman-teman dari Dompet Duafa, Pak Abidin dan teman-teman yang baru saja rilis tapi kemudian belum bisa di-download karena masih baru sekali di Emerald. Mereka menyimpulkan bahwa ternyata program pemberdayaan ekonomi kurban yang dikelola oleh DD memberikan manfaat langsung kepada peternak, kemudian juga dagingnya lebih merata, kemudian peran rentenir dan pedagang besar dihilangkan, kemudian para donatur merasa puas karena telah dapat melaksanakan kurban dan kemudian juga investor juga mendapat imbal hasil yang sesuai. Nah, mohon maaf karena ini datanya masih kami olah dan belum selesai, maka saya hanya baru bisa menampilkan satu data ini. Jadi, tapi intinya bahwa kami menemukan dari model yang kedua tadi, rantai pasok modern, petani dan peternak tradisional di pedesaan mampu meningkat kesejahteraannya, walaupun masih sedikit, masih kecil angkanya. Nah, tadi juga sudah sekilas disampaikan bahwa ternyata inovasi pemberdayaan kurban di lembaga filantropi Islam sebenarnya sudah lama. Misalnya kita lihat tadi ada rumah zakat yang ternyata sudah punya jaringan dengan para peternak di Jawa Timur dan kemudian menjadikan super kurban atau menjadikan kornet sebagai solusi dari melimpahnya daging kurban. Kemudian tadi Dompet Duafa juga ada program program tebar hewan kurban yang kemudian juga saat ini memiliki beberapa titik pemberdayaan yang dikelola secara social enterprises di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian kemarin beberapa waktu yang lalu saya wawancara dengan salah satu direktur di Solo, dengan Solo Peduli. Ternyata dalam skala yang lebih kecil di daerah seperti Solo, yang walaupun masih skalanya provinsi, tapi mereka juga sebenarnya sudah melakukan
inovasi di bidang program kurban. Mereka pernah beberapa kali melakukan model integrated farming untuk mencoba bagaimana ekonomi kurban ini digerakkan. Mereka walaupun mulai uji coba dari 2011 dan sampai sekarang masih dilakukan, tapi mereka masih mengalami kendala bagaimana untuk menentukan best practice yang tepat untuk para petani dan peternak di pedesaan di kawasan Solo Raya. Jadi artinya bahwa inovasi itu sudah dilakukan oleh teman-teman baik di pusat maupun di daerah seperti di Solo. Kemudian, saya melihat bahwa pasca pandemi ini ada perubahan yang signifikan terhadap pengelolaan program kurban. Kalau tadi teman-teman mencermati gambar yang disampaikan Pak Hasbi bahwa Basnas sendiri mulai melakukan online kurban itu tahun 2020. Artinya bahwa pandemi itu membawa hikmah atau membawa dampak positif pada perubahan program kurban, yaitu bahwa sekarang sangat mudah bagi Muslim perkotaan atau yang tidak mudah mengakses, kita bisa langsung kurban online dan kemudian mengirimkan ke tempat-tempat yang memang mengalami defisit begitu. Nah, saya melihat bahwa perubahan ini juga terjadi pada skala global. Misalnya kita lihat di gambar ada beberapa NGO internasional, mereka campaign tentang kurban online di website mereka, dan itu terjadi setelah pandemi ini. Umumnya mulai setelah pandemi, ketika saya melakukan penelitian secara umum terhadap perubahan perilaku berderma di masyarakat. Kemudian ini yang terjadi di dunia. Kemudian bagaimana di Indonesia? Ya, jadi beberapa teman baik di Basnas maupun teman-teman LAS dalam skala nasional maupun provinsi, bahkan juga platform sosial media yang belum terregistrasi di Basnas pun mereka sudah melakukan secara masif ajakan untuk berkurban secara online. Artinya bahwa perubahan-perubahan itu sekarang sudah terjadi, tetapi selain itu ternyata juga tidak hanya kepada model campaign, tapi jangkauan penerimaan kurban dan pola-pola kolaborasi juga sudah dilakukan. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa yang pertama bahwa kurban masih dilakukan secara tradisional dengan jangkauan komunitas Muslim sendiri, tetapi sekarang jangkauan penerimaan kurban itu meluas, tidak hanya ke lingkungan sendiri, tapi juga sudah mengarah pada tempat-tempat yang defisit. Misalnya kalau ini konteksnya dunia, maka akan mengarah kepada negara-negara yang ada komunitas Muslim, tapi masih minus gitu. Namun sayangnya data internasional belum ada yang bisa provide data secara akurat tentang jumlah ini. Makanya saya hanya bisa menampilkan beberapa lembaga saja yang memiliki program untuk online kurban. Lalu kemudian, saya di waktu pandemi, mungkin teman-teman nanti bisa akses di Jurnal Muslim Philanthropy and Civil Society Indiana University. Saya melakukan penelitian secara online atas apa yang dilakukan oleh Dompet Duafa dan Basnas Pusat selama pandemi. Jadi kedua lembaga ini yang saya capture untuk melihat bagaimana mereka tetap melakukan kegiatan filantropi di masa pandemi. Jadi saya melihat ada perubahan yang adaptif terhadap apa yang sedang terjadi di dunia waktu itu. Jadi kurban online mulai dilakukan Basnas sejak 2020, itu juga dengan Dompet Duafa. Kemudian walaupun terjadi penurunan ya, tapi bahwa ternyata pandemi juga berdampak positif terhadap inovasi baru. Nah, kemudian itu yang saya capture dari Dompet Duafa dan Basnas. Kemudian saya juga melihat
pandemic COVID itu juga berdampak positif untuk Solo Peduli, bahwa ternyata Solo Peduli juga melakukan hal yang sama. Sejak tahun 2020, Solo Peduli melakukan inovasi mengkonvert daging kurban temannya sapi itu menjadi abon sapi, dan ini terjadi atas karena ada pandemi itu. Kemudian bagi tadi yang lembaga seperti rumah zakat yang sudah melakukan super kurban itu kan sudah dulu, tapi beberapa di antaranya ini kan baru setelah ada pandemi kemudian melakukan inovasi. Nah, kemudian dari hasil pengamatan media, sosial media beberapa waktu yang lalu juga saya melihat kecenderungan yang sama dari lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun tren global ya, bahwa saat ini kurban online menjadi tagline di hampir semua lembaga atau website yang saya kunjungi, itu hampir semuanya di halaman pertama pasti menawarkan itu. Kemudian karena isunya adalah wilayah timur Indonesia dan defisit kurban, maka ada kolaborasi antara lembaga yang ada di pusat dengan lembaga lokal. Makanya ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Misalnya Islamic Relief itu tidak bisa bekerja sendiri menyalurkan kurbannya kepada negara-negara yang akan dituju beneficiaries-nya. Maka Islamic Relief akan bekerja sama dengan partner lokal untuk menjangkau beneficiaries yang mereka tuju, begitu. Kemudian begitu juga dengan lembaga-lembaga amil zakat lembaga filantropi Islam yang ada di Indonesia yang di pusat, yang tidak memiliki jaringan nasional seperti Basnas dan kemudian jaringan-jaringan besar seperti lembaga amil zakat yang besar, mereka akan berkolaborasi dengan lembaga lokal yang memungkinkan untuk dilakukan itu. Nah, kemudian narasi yang dibangun dari campaign-campaign yang dilakukan oleh lembaga filantropi Islam juga saya melihat trennya seragam, bahwa mereka menawarkan kurban dan kemudian mendistribusikan ke wilayah pedesaan yang kemudian atau pedalaman atau yang defisit kurban, dan ini memang narasi yang sepertinya menjadi tren begitu. Jadi bahwa dari data statistik juga sudah diketahui bahwa ternyata ada. Dan kemudian IDEAS tadi juga nanti mungkin Pak Yusuf akan menyampaikan lebih jauh tentang temuannya, tentang bagaimana proyeksi ekonomi kurban di 2020. Nah, beberapa hal itu yang bisa saya lihat dari teman-teman aktivis lembaga filantropi Islam di Indonesia, dan itu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf karena saya belum bisa memaksimalkan temuan saya karena kita masih dalam proses penelitian yang membutuhkan beberapa diskusi. Jadi mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin hanya itu ya Mbak. Saya kembalikan kepada Mbak Adel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.